Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Sabarudin, yang kami hormati Bapak dan Ibu Jamaah Sholat Subuh Al-Amir, Bapak dan Ibu warga TKP dan sekitarnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Musola Al-Amir dalam rangka mengikuti kajian rutin minggu. Salawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat pengikutnya yang mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Sabarudin yang telah hadir di antara kita semua pagi ini, yang insya Allah akan menyampaikan kajian lanjutan dari surat Al-Buruj. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga apa yang akan disampaikan nanti dapat menambah pengetahuan kita, meningkatkan keimanan kita, dan dapat kita amalkan. Dan pada kesempatan ini, karena masih di bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyiapkan hidangan yang insya Allah nanti kita akan santap setelah selesai kajian. Mudah-mudahan ini menjadikan amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik, inayah dan nikmatnya Allah masih berikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan sebagai bekal kita kelak nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak DKM, ya, kita masih di bulan Syawal, ya. Ini kajian yang perdana apa sudah sebelumnya? Perdana nih, Masya Allah. Jadi kalau kajian perdana rasa-rasanya masih suasana halal bihalal. Biasanya insya Allah kalau suasana halal bihalal, acara intinya makan-makan Pak ya. Kajiannya itu hanya sebatas mukadimah saja gitu. Dan alhamdulillah benar itu, depan sudah disiapkan hidangan, disiapkan oleh panitia hidangan, sehingga insya Allah habis ini acara halal bihalal Pak ya. Namun sebelum
acara makan-makan kita muqaddimah ya. Kita buka dengan acara kajian terlebih dahulu. Sehingga acara intinya itu halal halal ya. Dan halal bihalal ini tentunya apa? Bukan sebuah syariat. Jadi kalau kita cari di kitab fikih manapun nggak ada pembahasan bab halal halal. Bahkan orang Arab sendiri pun bingung kalau ditanya, Syekh, hal araftum halal bihalal? Tahu nggak halal bihalal? Saya bingung, halal bihalal. Terjemahan Indonesia aja itu bikin pusing. Halal dengan halal, maksudnya apa? Halal kan halal bihalal. Kalau kita terjemahkan nggak halal dengan yang halal itu. Ya, tapi tadi ini adalah semua bukan syariat, tapi adat, tradisi. Dan dalam ilmu fikih, tradisi itu diperbolehkan. Al-'adatu muhakkamah. Tradisi itu boleh, halal, tidak mengapa. Malam tukhalifu syar'ah. Selama adat istiadat, tradisi tersebut tidak menyelisihi syariat. Acara halal bihalal ada acara apa itu ya? Makan-makan dan minum-minum. Makan-makan, minum-minum diperbolehkan tidak dalam syariat? Boleh. Tidak diyakini ada sesuatu hal dalamnya. Ya, sebatas hanya kumpul-kumpul, ketemu keluarga, teman-teman, tetangga, makan-makan bareng, selesai. Tidak ada keyakinan tertentu. Misalnya apa? Barang siapa yang menghadiri acara bihalal maka tidak akan lapar. Memang kan habis makan soalnya. Misal ada keyakinan tertentu terkait hal itu, maka ini menyelisihi syariat. Namun dalam acara halal adalah hanya bertemu, kemudian makan-makan, selesai. Sehingga secara tinjauan fikih tidak mengapa. Dan ini sebuah tradisi di kita. Tradisi di kita itu Masya Allah gitu. Idul Fitri itu lebih besar daripada hari raya besar. Hari raya besar, hari raya Idul Adha. Sampai namanya Al-Hajjul Akbar. Haji yang besar. Atau di kita disebut dengan hari raya besar. Orang Jawa bilang besaran. Maksudnya hari raya haji, yaitu Idul Adha. Tapi kenyataan di lapangan di kita nih di Indonesia, mana yang lebih besar dan meriah? Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Fitri. Secara hukum fikih syariat, berapa hari Idul Fitri? Hari raya Idul Fitri itu berapa hari? Kalau menurut fikihnya orang Jawa, 1 bulan belum selesai. Fikihnya orang Jawa. Bukan fikih, Bu. Ini apa tradisinya orang Jawa. Hari raya Idul Fitri itu sebulan belum selesai, Pak. Bahkan kalau diikuti semua acara agendanya, mungkin sampai tahun depan belum selesai. Sampai ketemu hari raya berikutnya. Nah ini benar, Pak. Saya kemarin pulang kampung gitu, duluan. Jadi habis lebaran itu berapa? 1 pekan. Itu baru lebarannya. Selesai 1 pekan, hari ke-7 ditutup dengan kupatan. Selesai kupatan, selesai? Belum. Acara halal halal. Itu pun apa? Acara halal halal keluarga inti. Acara halal keluarga besar. Acara halal lembaga. Acara halal teman-teman. Masing-masing bikin acara halal halal. Sampai nanti saya itu biasa kadang dapat acara halal di sini. Syawal sudah selesai, masih acara halal.
adalah apa? Halal bihalal kan biasa di Syawal. Ini sampai bulan Syawal, Dzulqa'dah masih halal bihalal. Sampai ada yang bikin acara halal bihalalnya Dzulhijjah, mumpung ada daging. Ini nggak bermodal banget nih. Intinya bahwasanya apa? Tadi ini tradisi. Secara syariat Idul Fitri hanya 1 hari. Hari kedua boleh puasa Syawal? Boleh, boleh. Perkara nanti masih banyak tamu ya itu, tapi boleh. Karena beda Pak ya. Kalau Lebaran di kota itu 1 hari ya saja. Hari kedua udah biasa, sudah nggak ramai gitu. Tapi kalau di kampung hari pertama, kedua, ketiga sampai 1 pekan. Hari ketujuhnya ditutup dengan tadi acara kupatan. Konon ya. Kupatan dari kata kafah. Apa di kafah? Sempurna. Karena apa? Hari raya kan 1 hari. Setelah hari kedua boleh puasa Syawal? Boleh. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Jadi apa hari ketujuh sudah kafah sempurna. Sebagaimana hadisnya, barang siapa yang puasa Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal maksudnya, maka seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Ala kulli hal ini apa? Sebatas hanya tradisi. Namun hari rayanya hanya 1 hari. Setelahnya ada hari raya Idul Adha. Baru itulah yang hari raya yang besar. Berapa hari? Berapa hari, Pak? 4 hari. Hari pertama Idul Adha-nya tanggal berapa? Kalau Idul Fitri 1 Syawal. Idul Fitri, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Ditambah dengan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik 11, 12, 13. Berarti keseluruhan hari raya 4 hari. 1 hari tanggal 10-nya ketika hari tasyrik. Sehingga jika ada yang ingin berkurban, maksudnya nyembelih dan masuk kurban, boleh di tanggal 10 dan yang terakhir di tanggal 13. Tanggal 14-nya kalau dia nyembelih potongan biasa, tidak mendapatkan pahala kurban. Baik, kembali kepada materi kita. Jadi sebatas hanya untuk pembukaan. Suara kita, mic-nya dari kita apa dari luar? Tes. Biasanya gitu, masih awalan. Lama nggak ada kajian, nggak dicek gitu. Jauhin dikit. Ini, oh iya. Tes. Baik aja deh, Pak. Tes. Tes. Nah, ini. Maka alhamdulillah ya, Allah masih berikan kesempatan kita untuk menyempurnakan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Setelahnya insya Allah kita sempurnakan dengan puasa Syawal, dan setelahnya juga kita akan berjumpa dengan setelah Syawal kita berjumpa dengan bulan-bulan yang Allah muliakan. Di antara adalah Dzulqa'dah dan puncaknya adalah bulan Dzulhijjah. Baik. Pembahasan pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan
kandungan tafsir dari surat Al-Buruj. Di pertemuan sebulan lalu ya kita sudah membahas tentang kisah Ashabul Ukhdud. Dan itulah kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj yang menjadi pokok pembahasan adalah tentang as-sabatu 'alal aqidah. Teguh pendirian, tegar di atas akidah. Maka kita perhatikan dalam kisah Ashabul Ukhdud bahwasanya mereka dibantai. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian mereka dibakar, disiksa dengan dibakar. Dibuatlah parit api yang bergejolak. Kemudian setiap orang yang beriman, setiap yang masih muslim, setiap yang masih tetap di atas akidahnya, dia akan dimasukkan ke dalam parit api. Secara hukum duniawi, bahwasanya orang-orang beriman kaum muslimin dalam kisah Ashabul Ukhdud kalah atau menang? Ashabul Ukhdud, orang-orang beriman, orang-orang muslim dalam kisah Ashabul Ukhdud dalam hukum dunia di mata manusia kalah atau menang? Kalah. Karena mereka terbantai, mereka terbunuh, mereka tersiksa, akhirnya mereka mati, wafat. Namun Allah mengatakan dalikal fauzul kabir. Justru itulah kemenangan yang besar. Sehingga kemenangan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang wafat dan membawa iman Islamnya. Dikatakan menang dalam kehidupan dunia jika siapapun dari kita yang mengakhiri dunia, selesai dari dunianya membawa iman dan Islam. Bukan seseorang yang dia itu ketika dia menang. Ya, dikatakan menang, iya, itu menang di dunia. Namun semua jenis kemenangan di dunia itu tidak kekal abadi. Adapun kemenangan di sisi Allah adalah kemenangan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka orang-orang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud, mereka terbantai. Namun ketika mereka terbantai, wafat, mereka membawa iman dan Islam, itulah menang. Karena setelahnya mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, ridhanya Allah, masuk surga. Sehingga dikatakan dalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk tetap teguh memegang akidahnya, memegang keimanan keislamannya sampai kapan? Sampai mati. Apapun keadaannya, apakah dalam keadaan lapang atau sempit, sehat atau sakit, merdeka atau sedang tertindas, maka apapun keadaannya dan dimanapun tetap peganglah akidah. Karena itulah apa? Itulah sebab kemenangan di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ali Imran di ayat 102. Dan ini ayat sering kita dengar dan mungkin sudah kita hafal. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. Bertakwalah kalian kepada Allah. Maksudnya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Itulah makna takwa. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, makna haqqa tuqatih,
an yuti' an yuta' fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Makna haqqa tuqati yaitu engkau taati dan jangan mendurhakai. Engkau senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakan mengabaikannya. Dan engkau mensyukuri nikmatnya dan tidak kufur. Jadi makna haqqa tuqati yaitu seorang hamba mentaati, jangan durhaka sama Allah. Allah merintahkan sesuatu maka taati. Jangan didurhakai. Allah merintahkan untuk diingat agar kita senantiasa mengingatnya. Baik makna dzikir secara lisan, kita berzikir. Astagfirullah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Atau kalimat dzikir juga termasuk kalimat thayyibah yang mencakup tentang doa-doa kita. Seorang muslim itu dalam kesehariannya penuh dengan doa. Mau tidur, ada doanya. Bangun tidur, ada doanya. Masuk masjid, ada doanya. Keluar masjid, ada doanya. Jadi dari bangun sampai mau tidur itu penuh dengan doa-doa. Itu juga termasuk apa? Kalimat thayyibah. Termasuk dalam lafaz yakni berdoa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak daripada zikir adalah salat. Karena Allah menamakan salat dengan dzikrullahi akbar. Sehingga siapakah ahli zikir? Siapakah ahli zikir? Adalah orang yang rajin dalam mengerjakan salat. Khususnya laki-laki, salatnya berjamaah. Setelah salat wajib ditambah dengan salat sunnah. Itulah yang disebut ahli zikir. Bukanlah ahli zikir yang menuliskan di bajunya majelis zikir, tapi tidak pernah ke masjid. Zikirnya kencang, zikirnya itu sangat kuat, tapi tidak pernah ke masjid. Kurang tepat. Karena apa? Allah menamakan zikir yang paling besar itu pada sholat. Dan jika zikir biasa, bagus. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namun zikir yang ada pada salat itu lebih besar. Kalau zikir biasa hanya zikir lisannya. Sedangkan zikir itu mencakup semuanya. Zikir juga ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir anggota tubuh. Dan itu tidak akan kita dapati kecuali dalam salat. Dalam salat hatinya berzikir, lisannya berzikir, tubuhnya berzikir. Bahkan tubuhnya itu berzikir kepada Allah dengan zikir yang paling istimewa dalam salat. Apa itu, Pak? Gerakan yang paling istimewa dalam salat itu ada mana? Sujud. Puncaknya gerakan salat itu ada pada sujud. Puncak. Makanya dalam fikih, dalam pembahasan salat, semua gerakan salat itu dengan mengangkat kedua tangan. Kecuali dalam sujud. Sebelum dan setelahnya tidak pakai mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena puncaknya sudah di situ. Kalau kita ingin memulai salat, kita membaca apa? Takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan tidak? Ketika mau rukuk mengangkat kedua tangan? Mengangkat. Ketika i'tidal mengangkat kedua tangan? Mengangkat. Baik. Ketika mau sujud. Ketika mau sujud mengangkat kedua tangan tidak? Tidak. Baik. Ketika bangkit dari sujud menuju rakaat setelahnya mengangkat kedua tangan tidak? Perlu praktek lagi. Misalkan rakaat pertama nih, kita kan sujud. Ketika menuju sujud mengangkat kedua tangan tidak. Sujudnya berapa kali?
Dua, sujud, duduk, sujud, berdiri kan? Taib. Sujud yang kedua, kemudian berdiri ketika mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan tidak? Hah? Masih mengangkat kedua tangan di telinga. Mengangkat iya kan Allah, tapi mengangkat kedua tangan maksudnya mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga tidak? Tidak. Kenapa? Karena sujud itu sudah puncak. Puncaknya gerakan salat itu ada pada sujud, sehingga sebelum sujud atau setelah sujud tidak perlu mengangkat kedua tangan karena puncaknya ada pada sujud. Sekarang saya tanya, rakaat yang misalnya salat duhur 4 rakaat kan, di rakaat kedua setelah sujud yang kedua naik langsung atau tahiyat? Tahiyat kan? Sepakat tahiyat ya? Tahiyat. Baik. Setelah tahiyat pertama sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kan? Baik. Setelah ketika dia bangkit menuju rakaat yang ketiga, mengangkat kedua tangan tidak? Mengangkat tidak? Kenapa mengangkat? Karena tidak dari sujud. Sujudnya sudah dipisah dengan duduk. Baik, sekarang masbuk. Pak, pernah gak sholat masbuk? Sering. Masbuk. Imamnya sudah selesai, kita lanjut rakaat yang kita sempurnakan kan? Misal tadi sholat subuhnya berapa rakaat? 2 gitu kan. Masbuk 1 berarti kan menyempurnakan 1. Ketika kita bangkit menuju rakaat untuk menyempurnakan, mengangkat kedua tangan tidak? Mengangkat tidak? Kebayang nggak Pak? Kan kita sama imam nih, tahiyat akhir kan? Tahiyat akhir, imamnya salam, kita kan lanjut menyempurnakan. Ketika kita lanjut menyempurnakan, ketika kita bangkit, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan tidak? Kenapa mengangkat? Karena sudah terpisah dari sujud. Itu kaidah dalam fikih. Jadi yang benar adalah mengangkat kedua tangan ketika akan menyempurnakan. Kenapa? Karena sudah terpisah dari sujud. Namun jika bersinggungan langsung dengan sujud atau setelahnya langsung, tidak pakai mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena sujud adalah puncak. Gerakan yang paling puncak dalam salat adalah dalam sujud. Maka kembali kepada ayat, Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati. Dan sampai untuk menegaskan, Allah menggunakan harfut taukid as-saqilah. Secara arti tidak hanya jangan mati, tapi apa? Jangan sampai sekali-kali kalian mati. Karena ada harfut taukid nun as-saqilah. Illa, kecuali wa antum muslimun. Kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka cara untuk mendapatkan kemenangan di sisi Allah yaitu wafat dalam keadaan muslim. Dari surat Al-Buruj kita dapat mengambil sebuah faedah. Bayan jurmil ladina yaftanuna nas an dinihim wa wa'idullah lahum. Menjelaskan akan besarnya dosa orang-orang yang menfitnah manusia karena agamanya.
dan ancaman Allah atas mereka. Di antara dosa yang besar adalah dosa menfitnah orang-orang beriman. Fitnah itu hanya ada pada orang beriman atau ada pada semua manusia? Semua manusia. Fitnah dalam kategori apa? Istilah bahasa Indonesia. Menuduh orang. Itu ya, semua manusia itu terjadi. Di tengah kehidupan muslim mungkin terjadi, di tengah kehidupan non-muslim juga mungkin terjadi. Namun dosanya itu berbeda. Jika fitnah itu terjadi pada seorang muslim, dilakukan oleh siapa saja yang dialamatkan kepada seorang muslim, dosanya lebih besar. Bukan berarti yang di luar muslim boleh, enggak. Fitnah itu tidak boleh kepada siapa saja. Zalim itu tidak boleh kepada siapa saja. Namun jika kepada orang muslim, dosanya lebih besar. Dan fitnah dalam surat Al-Buruj, fitnah dalam Quran, fitnah dalam Quran dan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ini di antara kenapa kita itu tidak boleh memahami Quran secara mutlak hanya dengan terjemahan. Jadi kita tidak boleh memahami Quran langsung secara mutlak itu dengan terjemahan. Kenapa? Karena terjemahan Indonesia itu tidak akan bisa mencakup semua makna bahasa Arab. Di antaranya kita bisa ambil dari surat Al-Buruj. Ketika Allah berfirman, di ayat yang ke-10, innalladzina fatanul mu'minin, sesungguhnya orang-orang yang menfitnah orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia adalah menfitnah. Dan makna menfitnah adalah menuduh. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz fitnah. Bahwasanya orang-orang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud difitnah. Maksudnya apa? Dibunuh. Dibantai. Karena dalam kisah Ashabul Ukhdud itu menegaskan bahwasanya yang dilakukan oleh Ashabul Ukhdud kepada orang beriman adalah membantai, membunuh. Yaitu dengan mereka disiksa dengan parit api, di dalam parit api. Sehingga makna dalam al-fitnah di sini adalah mereka adalah yang menimpakan pembunuhan dan penyiksaan. Salah satu di antara makna fitnah dalam bahasa Arab adalah membunuh atau menyiksa. Sehingga makna fitnah secara Indonesia itu tidak mencakup semua makna fitnah dalam Al-Quran Karim. Dan makna fitnah juga terkadang artinya adalah syirik dan kufur. Sebagaimana dalam firman Allah, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lagi-lagi apa? Fitnah di sini bukan artinya menuduh. Namun fitnah di sini dalam tafsir adalah kekufuran dan kesyirikan. Siapapun yang wafat di atas kekafiran, wafat di atas kesyirikan, maka dosanya lebih besar daripada membunuh. Ada gak orang muslim melakukan pembunuhan? Ada. Dosa besar? Iya.
Lama di neraka jahanam? Iya. Tapi selama dia masih ada iman, masih ada harapan untuk selesai dari siksa. Dan jangan ditanya berapa lamanya di neraka. Kenapa? Karena yauman indallah ka'alfisana. Satu harinya saja, kalau dihukum satu hari, hitungannya 1000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Itu baru satu, vonis satu hari. Apalagi 4 bulan Pak, dikali-kali itu. Maka ayat ini menegaskan tentang ancaman kepada siapa saja membuat fitnah. Kenapa Allah membesarkan dosa kepada orang beriman? Karena yang menjadi objeknya adalah orang beriman. Jadi menfitnah ya, dan semua fitnah kezaliman itu tidak diperbolehkan. Allah mengharamkan kezaliman kepada siapapun. Namun jika fitnahnya ditujukan kepada orang beriman, dosanya lebih besar. Bahkan yang dosa yang kelihatannya kecil, tapi objeknya adalah orang beriman, ini dosanya sangat besar di sisi Allah. Allah berfirman ya, ketika menceritakan tentang fitnah kepada Aisyah. Jadi Aisyah istri Rasulullah itu pernah difitnah, dituduh. Apa tuduhannya? Dituduh berzina. Jadi sekelas istri Nabi itu pernah dituduh berzina. Bisa kebayang? Istri Nabi itu dituduh berzina. Jadi kalau ada perempuan dituduh berzina, orang biasa. Ini istrinya Nabi, baik Nabi, istrinya dituduh berzina oleh orang-orang munafik. Dan sampai beritanya tersebar di kota Madinah. Sampai Nabi pun itu nggak bisa memutuskan ini beneran atau nggak benar. Sampai Nabi pun akhirnya sampai dia itu tidak bisa memutuskan ini Aisyah terjadi benar atau tidak benar. Sampai nanti baru turun surat An-Nur. Jadi kalau kita baca Quran ada namanya surat An-Nur. Surat An-Nur itu turun untuk membela Aisyah. Jadi sebab musabab turunnya surat An-Nur karena peristiwa Aisyah dituduh berzina. Maka ketika setelah Allah turunkan surat An-Nur, kemudian Allah yang menjelaskan gimana hukumnya tuduhan, siapa yang menuduh, apa yang dilakukan. Kemudian di antara ayat yang Allah tegaskan dalam surat An-Nur di ayat 15 tentang menfitnah orang beriman. Orang menfitnah orang beriman meskipun hanya lisan itu sangat besar dosanya. Kenapa? Karena objeknya orang beriman. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. Ittalaqawnahu bi'alsinatikum. Ketika kalian talaqqa, menerima, saling menerima berita bohong dengan lisan-lisan kalian. Jadi setelah seseorang itu mendengarkan berita, wa taquluna bi afwahikum, kemudian kalian menyambungnya dengan lisan-lisan kalian. Ini maksudnya siapa? Orang yang termakan fitnah. Terkadang orang baik itu bisa gak termakan fitnah, Pak? Fitnah itu bisa makan. Bahkan orang baik pun yang awalnya itu nggak ada masalah, bisa jadi masuk dalam masalah. Karena fitnah itu kalau sudah menimpa, terkadang itu menimpanya itu semua terkena.
Makanya di antara anggota tubuh kita itu yang berhak untuk dipenjara lama itu apa? Anggota tubuh kita yang harus kita penjara, kita tahan dengan tahanan yang cukup lama. Lisan, Pak. Jika kita bisa menjaga lisan, selamat. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu menjaga lisan. Jadi kalau istilahnya, jika pingin nggak pernah salah, maka jangan banyak ngomong. Ikan, Pak pernah mancing ikan ya? Pernah kan mancing ikan? Ikan yang kepancing itu ikan yang mulutnya kebuka apa yang ketutup? Nah, makanya Pak jangan buka, nanti apa kepancing. Coba kamu nggak buka, nggak akan apa kepancing. Masih permisalan Pak gitu. Jadi orang baik pun itu bisa termakan fitnah. Maka jika pengen selamat itu lebih berhati-hati. Ada fitnah, jangan langsung ditelan mentah. Khususnya jika objeknya orang beriman. Bukan berarti kita mendiamkan kesalahan, enggak. Salah tetap salah, siapapun pelakunya. Tapi apa? Jika objeknya orang beriman, tabayun. Tabayun itu apa? Cross check. Andai kata salah pun itu bukan di apa istilahnya? Disungkurkan, dicerompongno, dijerumuskan itu. Sudah mau jatuh ke jurang, malah Pak ditendang ke jurang. Ya, didorong, malah hancur Pak. Orang beriman bisa gak salah? Bisa. Orang muslim bisa gak melakukan kesalahan? Bisa. Tapi apa? Jika dia orang mukmin, orang muslim mau jatuh ke jurang, didorong apa ditarik? Sekalian sudah cuma jatuh. Enggak, ditarik. Kenapa? Dia saudaramu. Namanya kita punya saudara mau masuk ke dalam lubang, ditarik. Fitnah itu kadang orang itu nggak memfitnah, tapi dia termakan fitnah. Ada sama seperti Aisyah. Berita hoax Aisyah dituduh berzina. Itu banyak orang-orang baik termakan fitnah. Yang awalnya orang baik termakan fitnah. Dan ketika orang-orang yang ikut menyebarkan hoax tentang Aisyah dengan tuduhan berzina, Allah mengatakan, ketika kalian menerima berita, ketika menerima nggak ditabayun, ternyata justru malah ikutan menyebarkan. Kan memang Pak ya, sesuatu yang paling gurih dan renyah, gurih renyah itu apa? Ghibah. Itu paling gurih, paling renyah. Awalnya nggak pingin, tapi apa? Awalnya nggak pingin. Jangan ghibah. Ketika pindah orang, ngomong juga. Yang gurih dan renyah itu ghibah. Maka ketika sudah berbicara, ya Allah mengatakan, ma laisa lakum bihi ilm. Ketika kalian mendapatkan beritanya, kalian juga apa? Ikut menyebarkannya mulut ke mulut. Padahal kalian tidak tahu ilmunya, masih belum tahu kebenarannya yang benar seperti apa. Belum tahu tentang kebenaran pastinya sudah bicara. Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyina. Dan engkau mengiranya ngomongin saja itu perkara dosa yang hayyin, remeh. Kan saya kan nggak menuduh, tapi hanya ikut aja menyambung lisan. Tahsabunahu hayyin. Engkau menganggapnya remeh. Wa huwa indallahi azim. Padahal ini dosa yang sangat besar di sisi
Allah. Kenapa? Objeknya orang beriman. Lebih-lebih Aisyah istri Rasulullah. Hal ini menegaskan semakin orang itu baik di sisi Allah, dituduh semakin besar dosanya. Bukan berarti apa? Boleh menuduh, enggak. Semakin orang itu soleh, semakin itu orang baik. Orang baik dituduh dosanya jauh lebih besar daripada menuduh orang yang tidak baik. Di mata Allah. Kalau di mata hukum sama. Orang baik, orang enggak baik, semua sama. Tapi di mata Allah dosanya lebih besar. Sehingga hanya menfitnah secara lisan itu sudah termasuk dosa besar. Lebih-lebih yang dituduh adalah orang yang baik. Orang baik mungkin tertuduh mungkin. Oleh karenanya apa? Di antara cara menghindari dari tuduhan adalah hindari tempat-tempat keadaan yang mengundang tuduhan. Rasulullah SAW bersabda, ittaqu mawaqi'at tuham. Jauhilah oleh kalian tempat-tempat, situasi, keadaan yang mengundang tuduhan. Namun jika ada sesuatu, maka harus ditabayun. Sehingga kembali kepada ayat dari surat Al-Buruj. Allah mengatakan, innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang yang menfitnah. Maksudnya dalam surat Al-Buruj adalah menyiksa, membunuh. Membunuh orang-orang beriman. Atau di antara fitnah yang paling kecil, tuduhan kepada orang-orang beriman. Tsumma lam yatubu, kemudian tidak bertobat. Ini ayat di antara ayat-ayat yang menjadikan orang-orang soleh itu merenung. Lihatlah betapa besarnya ampunan Allah. Ashabul Ukhdud itu menyiksa, membunuh. Menfitnah, menyiksa, membunuh orang beriman dalam kisahnya. Meski demikian, sebelum Allah tetapkan hukuman akhirat, Allah ajak untuk bertobat. Bisa bayangkan, Pak? Pembunuh orang beriman. Sebelum Allah katakan siksanya nanti di akhirat, Allah masih ajak untuk bertaubat. Menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Betapa luasnya rahmat Allah. Meskipun engkau pernah menfitnah, engkau pernah menuduh, engkau pernah membunuh, Allah nggak langsung finishkan, selesai finish. Finish dengan hukuman. Secara hukum dunia tetap lanjut. Kalau ada orang membunuh, meskipun minta maaf, hukumannya tetap jalan atau selesai? Tetap jalan. Jika walinya orang terbunuh sepakat, gimana? Si fulan dibunuh apa dimaafkan? Keluarganya mengatakan bunuh, maka hukumannya bunuh. Namun jika pihak keluarga wali yang terbunuh satu saja mengatakan jangan, kita maafkan saja, maka hukuman pembunuhan gak jadi dan harus bayar diat 100 onta. Siapa? Ada keluarga yang terbunuh. Pembunuh ketangkap. Maka sebelum ditegakkan hukuman pembunuhan kisos, keluarganya dikumpulkan, wali-wali ahli warisnya. Si A bunuh. Si B bunuh. Si C bunuh. Satu saja dari keluarganya mengatakan jangan, kita maafkan saja. Maka hukumannya tidak jadi. Batal, kemudian digantikan dengan membayar diat. Berapa diatnya satu orang? 100 onta. Ya berapa 100 onta ya tinggal dikali harganya. Ini secara hukum dunia. Tetap berlanjut sanksinya. Namun secara hukuman akhirat, Allah masih mengatakan, lam yatubu, Allah ajak untuk bertobat.
Dulu engkau membunuh, iya, tapi apa? Mumpung selama masih dunia, ayo engkau bertobat. Menunjukkan betapa luasnya ampunan dan rahmat Allah. Pembunuh enggak? Sehingga dalam agama Allah, ini dalam tentunya Pak, hukum dunia dengan hukum akhirat itu berbeda. Hukum dunia tetap jalan, tapi hukum akhirat itu miliknya Allah. Allah punya kasih sayang. Jika mau bertobat, maka Allah selesai di dunia. Allah selesaikan di akhirat. Dan hal ini menegaskan siapapun orang yang berbuat salah, siapapun orang yang pernah berbuat salah, di mata Allah itu tidak ditutup selesai. Dalam syariat Allah masih Allah kasih kesempatan jika ingin berbuat baik. Siapapun orang yang pernah berbuat dosa apa saja, selama dia masih hidup di dunia, Allah masih kasih kesempatan. Ayo jadilah orang yang baik. Sudah dikasih peringatan, nasihat, diajak untuk bertobat, kok belum bertobat? Falahum adabu jahannam walahum adabul harik. Ancamannya langsung paling keras. Neraka jahannam. Jadi puncaknya neraka jahannam. Sudah membunuh, tidak mau bertobat sampai akhir hayat, sampai matinya, neraka jahannam. Walahum adabul harik, dan neraka yang membakar. Namun sebelum vonis neraka jahannam, Allah masih buka, ayo bertobat. Menunjukkan betapa luasnya ampunan Allah. Sehingga banyak para salafun saleh ketika membaca ini menangis. Ya Allah, ma arhamaka, betapa luasnya rahmatmu ya Allah. Ini pembunuh orang beriman masih dibukakan pintu taubat. Seandainya dia membawa seisi bumi dosa. Dosa apa kira-kira Pak? Membawa seisi bumi dosa. Datang kepada Allah, bertaubat, Allah kasih ampunan. Seandainya seseorang itu punya dosa, dosanya sudah sampai menjulang ke atas langit. Dosanya sudah sangat besar. Datang kepada Allah tidak menyekutukan, minta ampun, Allah kasih taubatnya. Hal ini menegaskan dalam agama Islam masih membuka pintu untuk berbuat baik. Untuk menjadi orang yang baik. Sebagai penutup. Sudah selesai waktunya. Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab. Siapa dia? Orang musyrik dulunya. Orang kafir yang paling keras. Umar terkenal dengan kerasnya. Orang itu, siapapun orang Mekah itu nggak ada yang berani sama Umar. Keras kepala, keras orangnya. Sampai suatu ketika orang yang akan membunuh Rasulullah adalah Umar. Ini kok Mekah bikin apa masalah terus. Siapa sih bikin masalah? Muhammad. Ya sudah, hari ini saya bunuh. Akhirnya Umar cari Nabi Muhammad SAW membawa pedang terhunus. Yang sudah siap jadi pedang kalau sudah dibuka, maka sudah menunjukkan apa? Pembunuhan. Ternyata di tengah jalan tidak jadi membunuh, justru masuk Islam. Diterima tidak? Diterima. Tahukah kita, orang yang dulunya ingin membunuh, justru kuburannya di samping orang yang akan dibunuh. Siapa? Umar. Umar adalah sahabat yang awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Tahukah kita di mana letak kuburannya Umar? Di sampingnya Rasulullah. Rasulullah, Abu Bakar, baru Umar. Siapa? Ini sejarah yang luar biasa. Lihatlah apa? Kehidupan Rasulullah dengan para sahabat. Lihatlah kehidupan orang-orang beriman. Orang yang dulu itu ingin membunuh, justru mayatnya, kuburannya di sampingnya Rasulullah SAW.
betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menegaskan dalam syariat Islam itu masih membuka pintu agar orang menjadi lebih baik. Dulunya mungkin pembunuh, mungkin pelacur, mungkin siapapun pelakunya. Tapi jika dia datang kepada Allah, ingin memperbaiki diri, bertaubat, Allah terima. Dan kita bisa ambil dari surat Al-Burud. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Masih diajak. Masih tidak bisa. Terakhir baru diancam walahum adabu jahannam walahum adabul harik. Ini yang bisa kita ambil faedahnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang beriman yang senantiasa kembali kepadanya, mendapatkan rahmatnya di sisinya. Kita akhiri dengan doa majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.